Ada salah satu permasalahan di negara kita yang menurut gue ini cukup harusnya menjadi concern kita, terutama bagi pemerintah kita gitu ya, bahwa kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia itu cenderung mengalami penurunan. Yang biasanya setiap tahun 2 juta per tahun pernikahannya, tapi semakin kesini menurun, at least berkisar di angka 1,5 juta per tahun. Mungkin sebagian dari kita berpikir, ya terus kalau angka pernikahan menurun, emang kenapa? Nah, dampak terbesar ketika angka pernikahan selalu dan semakin turun setiap tahunnya adalah kita punya cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045, di mana ekonomi kita meroket, kita semakin sejahtera. Nah, itu kemungkinan besar nggak akan tercapai atau alias gagal total. Kenapa? Karena banyak orang memilih untuk hidup jomblo ya, atau untuk hidup single, tidak menikah. Nah, buat yang belum tahu apa itu bonus demografi, kalian bisa lihat dari sini. Jadi dampak dari bonus demografi, kalau kita berhasil, ekonomi negara kita akan meningkat dengan cepat dan tinggi, dan kita bisa naik level dari negara berkembang jadi negara maju. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat dari data yang udah gue tampilin di awal, tentang angka pernikahan yang selalu dari tahun ke tahun semakin menurun, at least 5 tahun terakhir, nanti nggak tahu ke depan gimana, itu kayaknya agak mustahil. Kita bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Karena artinya apa? Ya kita gagal dalam hal memenuhi fase bonus demografi tadi. Nah, memang masalah angka pernikahan turun ini tidak lepas dari yang namanya penyebab atau faktor. Nah, setelah gue baca dari berbagai sumber, at least ada 3 faktor yang melatar belakangi kenapa anak muda zaman sekarang, which is berarti usianya at least 20-30 tahunan ya, 31, 32, 35 dan seterusnya. Itu kenapa nggak mau nikah? At least ada 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah ketergantungan. Nah, dulu kita diajarkan bahwa laki-laki bekerja, perempuan di rumah atau di dapur. Jadi laki-laki yang aktif, kerja ya. Perempuan cuma sekedar nunggu urus rumah, nunggu transferan duit dari si suaminya gitu ya, baru dikelola kebutuhan rumah apa yang perlu dipenuhi ya, kebutuhan anak apa dan seterusnya gitu. Nah, itu pemahaman seperti dulu. Nah, makanya biasanya orang-orang zaman dulu ya, which is berarti di tahun sekarang ya. Jadi perempuan zaman dulu di tahun sekarang itu rata-rata usianya sekarang 40-60 tahun. Nah, kalau kita perhatikan itu rata-rata mereka tamatan pendidikan yang terakhir di jenjang SMP atau SMA, atau bahkan juga ada beberapa yang memang masih SD. Ya, nah karena memang mereka berpatokan sama sistem dan pola seperti itu. Ya, jadi laki-laki yang kerja, perempuan yang di dapur ngurusin rumah. Ya, tapi sering berjalannya waktu, perempuan akhirnya berpikir bahwa ya karena ini makin maju pemikirannya ya gue nggak bisa nih yang namanya pasif terus. Gue juga punya kok kemampuan seperti laki-laki. Gue juga bisa kok menjadi pemimpin seperti laki-laki. Gue juga bisa kok berkarir seperti layaknya laki-laki berkarir gitu ya. Akhirnya kalau mereka berpikir laki-laki itu bisa naik jenjang, bisa naik level dalam karirnya, perempuan juga bisa. Kalau laki-laki bisa jadi pemimpin dalam sebuah kantor, perusahaan, atau bahkan negara, perempuan juga bisa. Nah, akhirnya dari sini muncul pemahaman yang namanya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beberapa hal. Nah, dari kesempatan yang sama ini, mulai naik level lagi menjadi yang namanya kesetaraan. Jadi artinya tidak ada pembatas lagi, ya, atau mungkin adalah pembatas lah, tapi beberapa hal aja gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi rata-rata ya semuanya udah disetarakan. Tapi permasalahan di sini muncul masalah. Ketika kata kesetaraan ini, ketika pemahaman kesetaraan ini itu kita salah artikan. Dengan arti apa? Dengan arti begini. Jadi perempuan karena merasa bahwa dirinya bisa sendiri, tidak butuh lagi bantuan laki-laki, akhirnya mereka ya udah ngapain gue menikah kalau gitu. Kalau faktor ketergantungan ini udah bisa gue atasi. Nah, ini yang bahaya ya. Padahal kalau kita dari awal melihat ya bahwa kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Jadi bukan hanya sekedar perempuan kok yang membutuhkan laki-laki, ketergantungan dengan laki-laki, tapi kita pun laki-laki juga membutuhkan perempuan atau ketergantungan dengan perempuan. Nah, ini yang harus kita benarkan. Pemahaman tentang kesetaraan tadi ya, pemahaman tentang antara laki-laki ya dengan si perempuan. Oke, laki-laki bisa berkarir, bisa naik level dan seterusnya, perempuan juga bisa, tapi bukan berarti akhirnya kita mencapai pemahaman ya udah sama-sama nggak butuh, akhirnya nggak usah menikah. Nah, ini yang bahaya. Lalu yang kedua adalah faktor tingginya angka perceraian. Semakin kesini kalau kita perhatikan bahwa angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi, bahkan puncak tertingginya itu di tahun 2022. Nah, kalau kalian perhatikan tuh kebanyakan adalah orang-orang yang usia pernikahannya masih muda. 1 tahun sampai 15 tahun menikah udah cerai. Jadi misalkan hari ini menikah, tahun depannya cerai. Atau 5 tahun menikah, tahun depannya cerai. Atau 10 tahun menikah, tahun depannya cerai. Itu banyak seperti itu. Nah, rata-rata memang yang usianya memang ya tadi masih umur 20-an sampai 30-an. Penyebabnya macam-macam ya, ada karena perselingkuhan, ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor ngerasa nggak cocok. Nah, ini agak kocak nih di awal gitu ya, bahwa ya kalau nggak cocok kenapa dari awal tuh menikah gitu. Harusnya kan kalau masalah nggak cocok tuh dari awal udah ketahuan, tapi ya udahlah ini kita skip aja. Nah, tingginya angka perceraian dan segala penyebabnya itu bikin anak-anak zaman sekarang akhirnya berpikir kalau gua nikah ujung-ujungnya cerai, buat apa? Toh gue juga bisa membiayai hidup gue sendiri. Nah, itu kembali lagi ke poin pertama yang tadi udah gue jelasin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah
faktor ekonomi. Dalam hal ini adalah berat membiayai dua keluarga. Banyak juga orang-orang ya di zaman sekarang, bahkan mungkin sampai di beberapa tahun ke depan, ya tidak mau menikah karena ngerasa semua biaya kehidupan itu naik drastis dari tahun ke tahun. Biaya di sini gue bagi jadi dua, ya ada biaya life before marriage, ada biaya life after marriage. Biaya life before marriage itu intinya adalah seperti kalau misalkan laki-laki dan perempuan dia pengen menikah, mereka pasti akan memikirkan sewa gedungnya, ya cateringnya, bajunya, dan seterusnya. Nah itu life before marriage, ya untuk kebutuhan hidup atau biaya-biayanya. Lalu bagaimana dengan life after marriage? Nah mereka akhirnya mulai memikirkan tentang bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana kebutuhan hidup kedua orang tua mereka, dari si laki-laki maupun dari si perempuan. Nah kenapa gini? Mungkin kalian bertanya, tapi kan laki-laki dan perempuan sudah menikah, kenapa harus masih mikirin orang tuanya? Nah kita perhatikan bahwa di negara kita masih banyak banget yang mengalami yang namanya generasi sandwich. Dimana singkatnya, gue udah pernah jelasin ya di konten gue sebelumnya, generasi sandwich itu adalah generasi dimana orang-orang masih harus menanggung kebutuhan hidup pada orang tuanya. Ya, jadi ibunya, bapaknya ya itu masih harus ditanggung kebutuhan hidupnya karena mereka kan akan semakin tua, akan pensiun dan tidak punya penghasilan lagi. Nah, kita yang masih aktif, kita yang masih punya penghasilan aktif ya, kita harus membantu mereka. Kita harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, ini ya dari sini masuk lagi ke kebutuhan pendidikan anak gitu ya, biayanya SPP semakin naik, biaya transportasi semakin naik, dan ya biaya-biaya yang lainnya. Akhirnya anak-anak muda zaman sekarang, laki-laki maupun perempuan, ketika memperhatikan ini ya, melihat ke depan, oh kayaknya gede banget ya biaya hidup ke depan ya, kayaknya berat banget ya, gaji gue 7 juta, gaji gue 8 juta, gaji gue 10 juta, istri gue gajinya ya, atau suami gue gajinya 5 juta atau 6 juta, atau misalkan 10 juta, ditambah mungkin jadi 20 juta, tapi kayaknya kurang gitu ya, apalagi sekarang apa-apa naik gitu ya, apa-apa mahal. Nah akhirnya dari sini banyak laki-laki maupun perempuan berpikir akhirnya kayaknya gue bakal gagal untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang ada di kehidupan ketika pernikahan nanti. Nah dari situ akhirnya berpikir untuk ya udah kalau gitu gue nggak usah nikah lah, daripada gue gagal gitu kan, daripada gue melihat misalnya anak gue nggak bisa makan, anak gue nggak sekolah, atau keluarga gue akhirnya jadi terancam kebutuhan hidupnya karena nggak terpenuhi karena semuanya apa-apa naik. Akhirnya banyak orang yang memilih untuk tidak menikah. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa dampaknya dari semakin turunnya angka pernikahan di Indonesia? Tadi di awal udah gue jelasin, lalu yang kedua gue tambahin sedikit. Yang jelas regenerasi usia non produktif ke usia produktif pasti akan berkurang. Karena gini, orang yang bekerja saat ini, gitu ya, beberapa tahun ke depan mereka akan tua dan mereka akan pensiun. Dan mereka harus digantikan dengan kita yang masih muda-muda. Kita menggantikan mereka. Nah tapi kalau kita menggantikan, kita tidak mau menikah, artinya apa? Kita nggak punya keturunan. Ketika kita tidak punya keturunan, tidak akan ada yang bisa melanjutkan kita ketika di masa tua nanti. Ketika kita udah pensiun, udah tua. Nah akhirnya apa? SDM kita semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang. Nah akhirnya ini mengancam fase bonus demografi yang harusnya negara kita dipenuhi oleh SDM kita, tapi mungkin nanti ke depan malah lebih banyak SDM yang bermigrasi dari negara lain ke negara kita. Nah jadi kembali, kalau nggak ada regenerasi, berarti kekurangan SDM dalam negeri akan terjadi, dan dari sini ancamannya dimulai. Kalau SDM Indonesia semakin tahun semakin berkurang, pertanyaannya cuma satu. Apakah Indonesia bisa jadi negara maju di tahun 2045 di tengah ancaman tadi, gagalnya kita memenuhi fase bonus demografi? Karena angka pernikahannya cenderung terus turun-menurun. Bukan berarti di sini gue menyalahkan perempuan, enggak, sama sekali enggak. Bukan berarti di sini gue menyalahkan laki-laki, kita semua mungkin yang tidak mau menikah, bukan ya. Tapi ketika kita memutuskan untuk tidak menikah, pikirkan baik-baik alasannya kenapa. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya. Kayaknya enakan hidup sendiri, kayaknya enakan hidup mandiri, kayaknya enakan hidup tanpa laki-laki, kayaknya enakan hidup tanpa perempuan, kayaknya enakan hidup tuh menyendiri karena semuanya gue udah punyai, gue udah miliki, gue udah mungkin jadi orang kaya dan seterusnya. Itu pikirkan baik-baik, karena jangan sampai kita itu hidup cuma sekedar memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan sesama kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak memikirkan orang-orang yang lebih luas, kita tidak memikirkan masa depan dan nasib bangsa kita di kemudian hari. Jangan sampai tindakan kita hari ini akhirnya di-copycat oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu cuma ikut-ikutan, akhirnya berdampak luas, dan kembali Indonesia Emas di tahun 2045 terancam gagal total karena banyak orang yang ikut-ikutan memilih untuk tidak menikah. Kalau nggak dari permasalahan seperti ini, sebenarnya selalu dan tetap masih ada harapan buat kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Tapi semua kembali kepada kita semua. Ini bukan hanya PR pemerintah, ini bukan hanya PR-nya kita sebagai rakyat, tapi ini PR kita semua. Kita semua harus bergotong royong, kita semua harus memikirkan masa depan bangsa kita semua harus bisa ambil andil, berkontribusi. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Meskipun kecil, at least kita bisa tunjukkan itu. Dan kita bisa melihat ke depan Indonesia yang cerah, Indonesia Emas di tahun 2045. Berat, tapi bukan berarti mustahil. Kita semua pasti bisa selama kita mau memikirkan masa depan bangsa kita, memikirkan sekeliling kita, memikirkan sesama kita, dan juga memikirkan diri kita juga.